Semua mata terarah pada rumah Ratih saat suaminya, Budi, membawa pulang wanita lain. Desa Anggrek menanti ledakan, namun Ratih memilih diam. Dan di tengah kebekuan itu, ia melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Apa rahasia di balik ketenangan Ratih? Dan bagaimana satu tindakan tak terduga bisa membungkam seluruh desa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desa Anggrek, sebuah permata tersembunyi di kaki bukit yang hijau, selalu hidup dalam irama yang lambat dan damai. Udara pagi di sana selalu diisi dengan aroma tanah basah, embun yang menempel di dedaunan pisang, dan suara kokok ayam yang bersahutan dari kejauhan. Rumah-rumah kayu berjejer rapi di sepanjang jalan setapak yang berbatu, dihiasi pot-pot bunga warna-warni yang dirawat dengan penuh kasih oleh para ibu. Disinilah Ratih, dengan senyumnya yang teduh dan gerak-geriknya yang anggun, menjalani hari-harinya sebagai istri dari Budi, seorang kepala dusun yang dihormati. Ratih adalah lambang kesabaran dan kelembutan. Wajahnya yang sederhana namun menawan selalu memancarkan ketenangan, seolah tak ada badai yang mampu menggoyahkan jiwanya. Rambutnya yang hitam legam selalu digulung rapi, dan kain batik yang sering ia kenakan seolah menjadi perpanjangan dari kepribadiannya yang bersahaja. Ia dikenal sebagai penenun ulung, jari jemarinya yang lentik mampu menciptakan motif-motif indah yang tak hanya memukau mata, tetapi juga menyimpan cerita dan doa. Hasil tenunannya sering menjadi buah tangan kebanggaan bagi siapa saja yang berkunjung ke desa Anggrek. Budi, di sisi lain, adalah sosok yang gagah dan berwibawa. Suaranya yang berat dan tegas sering terdengar saat ia memimpin rapat warga atau menyelesaikan perselisihan kecil di desa. Ia adalah tulang punggung keluarga, dan kehadirannya selalu membawa rasa aman bagi Ratih. Mereka adalah pasangan yang serasi, dipandang sebagai contoh ideal oleh penduduk desa. Rumah mereka, yang terletak tak jauh dari balai desa, selalu hangat dan penuh tawa, terutama saat anak-anak tetangga berkumpul untuk mendengarkan cerita-cerita lama dari Ratih. Pagi itu, seperti biasa, Ratih sibuk di dapur, menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng dengan taburan bawang goreng dan telur mata sapi memenuhi seisi rumah. Cahaya matahari pagi menembus celah-celah dinding, menciptakan pola-pola indah di lantai kayu yang bersih. Ia bersenandung pelan, hatinya dipenuhi rasa syukur atas kehidupan yang ia jalani. Budi seharusnya sudah pulang dari perjalanan dinasnya di kota, dan Ratih sudah menyiapkan teh hangat kesukaan suaminya. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Suara mesin mobil yang asing terdengar mendekat, bukan suara motor Budi yang sudah sangat dikenalnya. Jantung Ratih berdesir aneh. Rasa penasaran bercampur sedikit firasat tak enak menyelimuti hatinya. Ia melangkah keluar, mengintip dari balik tirai jendela. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap, yang terlalu mewah untuk ukuran desa Anggrek, berhenti tepat di depan rumahnya. Pintu mobil terbuka, dan Budi keluar dari kursi pengemudi. Ratih tersenyum lega, namun senyumnya memudar seketika saat melihat Budi membuka pintu penumpang belakang. Dari sana, seorang wanita muda yang cantik, dengan pakaian modis yang sangat kontras dengan suasana desa, melangkah keluar. Rambutnya dicat pirang, dan wajahnya dipoles riasan tebal. Ia tampak asing, seperti bunga yang salah tumbuh di antara semak-semak liar. Wanita itu tersenyum manja pada Budi, lalu menggandeng lengannya dengan begitu akrab. Budi tampak canggung, sesekali melirik ke arah rumahnya, seolah mencari-cari keberadaan Ratih. Namun, ia tidak melepaskan gandengan tangan wanita itu. Pemandangan itu bagai petir di siang bolong bagi Ratih. Nasi goreng di wajan mendadak terasa dingin,
dan teh hangat yang ia siapkan seolah membeku di dalam teko. Beberapa tetangga yang kebetulan sedang beraktivitas di halaman rumah mereka juga menyaksikan pemandangan itu. Bisikan-bisikan mulai terdengar, menyebar seperti api di rerumputan kering. Mata mereka membulat, ekspresi terkejut dan tak percaya terpancar jelas di wajah-wajah polos itu. Mereka mengenal Budi sebagai suami yang setia, kepala dusun yang berintegritas. Apa yang mereka saksikan saat ini benar-benar di luar nalar. Budi dan wanita itu berjalan perlahan menuju pintu rumah Ratih. Setiap langkah mereka terasa seperti pukulan palu di dada Ratih. Ia merasa seluruh darahnya mengalir deras, lalu mendadak membeku. Kakinya terasa lemas, namun ia memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan badai yang tiba-tiba mengamuk di dalam dirinya. Ketika Budi dan wanita itu akhirnya tiba di depan pintu, Ratih sudah berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Wajahnya pucat, namun matanya memancarkan ketenangan yang aneh. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan yang meledak-ledak. Hanya keheningan yang mencekam. Budi tampak terkejut melihat Ratih sudah berdiri di sana, seolah ia berharap Ratih masih di dapur dan tidak menyaksikan kedatangan mereka. Wanita di samping Budi, yang kemudian diketahui bernama Kirana, juga terlihat sedikit terkejut dengan kehadiran Ratih. Senyumnya sedikit memudar, dan ia melepaskan gandengan tangannya dari Budi. Suasana menjadi sangat tegang. Para tetangga yang tadinya berbisik-bisik kini benar-benar diam, menahan napas, menunggu reaksi Ratih. Mereka mengharapkan teriakan, tangisan, atau setidaknya ledakan amarah yang wajar dari seorang istri yang dikhianati. Namun, yang terjadi selanjutnya justru membuat semua orang terdiam membeku. Ratih tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Budi, lalu beralih menatap Kirana. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Senyum itu bukan senyum bahagia, bukan senyum marah, melainkan senyum yang penuh misteri, seolah ia sudah mengetahui segalanya, atau mungkin, seolah ia menerima takdir ini dengan lapang dada. Budi menelan ludah, wajahnya memerah karena malu dan bersalah. Ia mencoba membuka mulut, ingin menjelaskan, namun kata-kata seolah tercekat di tenggorokannya. Kirana juga tampak bingung, tatapannya beralih antara Budi dan Ratih, mencoba membaca situasi. Keheningan yang tercipta di pagi yang seharusnya cerah itu begitu pekat, seolah waktu berhenti berputar di desa Anggrek. Ratih kemudian melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia melangkah maju, bukan untuk menampar atau memaki, melainkan untuk membuka pintu rumahnya lebih lebar. Ia memberi isyarat kepada Budi dan Kirana untuk masuk. "Masuklah," suaranya lembut, nyaris berbisik, namun terdengar jelas di tengah keheningan yang mematikan itu. "Kalian pasti lelah setelah perjalanan jauh." Kata-kata Ratih bagai mantra yang membekukan semua orang. Para tetangga yang mengintip dari balik pagar, Budi yang terpaku di tempatnya, dan Kirana yang masih kebingungan, semua terdiam membeku. Mereka tidak menyangka reaksi seperti itu akan keluar dari mulut Ratih. Ini bukan reaksi yang mereka harapkan dari seorang istri sah. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih rumit, dan jauh lebih mengejutkan. Keheningan yang mencekam setelah Ratih mengundang Budi dan Kirana masuk ke rumahnya benar-benar terasa menyesakkan. Para tetangga yang tadinya menahan napas, kini perlahan mengembuskan napas panjang, bercampur kebingungan. Mereka saling pandang, mencoba membaca ekspresi satu sama lain, mencari jawaban atas apa yang baru saja mereka saksikan. Senyum misterius Ratih dan undangannya yang tenang adalah pukulan telak bagi ekspektasi mereka akan sebuah drama rumah tangga yang meledak-ledak. Begitu pintu rumah Ratih tertutup, bisikan-bisikan itu mulai meledak. Bukan lagi bisikan samar, melainkan gumaman yang lebih keras,
penuh dengan spekulasi dan penilaian. "Ada apa ini?" tanya Mak Ijah, tetangga paling cerewet, kepada Bu RT yang hanya bisa menggelengkan kepala sama terkejutnya. Jangan-jangan si Budi kena pelet? Tidak mungkin Ratih setenang itu. Para pria desa yang biasanya jarang ikut campur urusan rumah tangga juga mulai berkumpul di warung kopi Pak Sabar. Mereka membicarakan Budi dengan nada prihatin, dan Ratih dengan rasa iba bercampur kagum. Mereka tahu betul bagaimana Ratih mencintai suaminya, dan bagaimana ia selalu mengurus Budi dengan penuh perhatian. Pengkhianatan ini terasa seperti tamparan keras bagi seluruh desa yang menjunjung tinggi nilai kesetiaan. Di dalam rumah, suasana tidak kalah tegang. Ratih mempersilakan Kirana untuk duduk di kursi tamu, sementara Budi berdiri canggung di sampingnya, masih tidak percaya dengan reaksi istrinya. Ratih pergi ke dapur, kembali dengan nampan berisi teh hangat dan piring berisi pisang goreng yang baru matang. Ia menyodorkannya kepada Kirana dengan senyum tipis. "Silakan diminum, Nona. Pasti lelah setelah perjalanan jauh." Kirana mengambil cangkir teh dengan ragu. Matanya mengamati Ratih dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia mencari jejak kemarahan, kesedihan, atau setidaknya kecemburuan. Namun, yang ia temukan hanyalah ketenangan yang mendalam, seolah Ratih adalah sebuah danau yang permukaannya tak pernah beriak, meski ada batu besar yang dilemparkan ke dalamnya. Hal itu justru membuat Kirana merasa tidak nyaman. Ia lebih memilih Ratih berteriak padanya, memaki-maki, daripada disambut dengan keramahan yang membingungkan ini. Budi akhirnya menemukan suaranya, meski masih tersendat-sendat. "Ratih, ini Kirana. Dia kesini untuk menemaniku, ada urusan pekerjaan di kota yang belum selesai." Penjelasannya terdengar lemah, bahkan bagi telinganya sendiri. Ia tahu Ratih tidak bodoh. Ia tahu mata Ratih melihat segalanya. Ratih hanya mengangguk pelan. "Oh, begitu," katanya, suaranya tetap lembut. "Kalau begitu, Nona Kirana bisa beristirahat dulu di kamar tamu. Biar saya siapkan air hangat untuk mandi." Ratih berbalik, bersiap untuk pergi, sebelum Kirana akhirnya angkat bicara. "Tunggu dulu," kata Kirana, suaranya agak serak. Aku tidak bermaksud lancang. Aku tahu ini salah. Seharusnya aku tidak ikut ke sini." Ratih menghentikan langkahnya, lalu menoleh. Tatapannya tertuju pada Kirana, seolah membaca isi hatinya. "Setiap orang punya alasannya sendiri, Nona," jawab Ratih tenang. "Yang penting sekarang, Nona bisa beristirahat. Desa Anggrek ini memang sederhana, tapi udaranya segar dan udaranya tenang. Mungkin bisa membuat Nona lebih nyaman." Kata-kata Ratih yang begitu bijak dan tanpa sedikit pun celaan justru menusuk hati Kirana lebih dalam dari 1000 makian. Ia merasa malu, bukan karena Budi yang ketahuan berselingkuh, tetapi karena kebaikan hati Ratih yang tak terduga. Budi juga terdiam. Ia berharap Ratih akan marah padanya, agar ia bisa merasakan hukuman yang pantas. Namun, Ratih justru menghukumnya dengan kebaikan, dengan kesabaran, yang membuat rasa bersalahnya membengkak tak terkira. Ratih kemudian menunjukkan kamar tamu kepada Kirana. Kamar itu sederhana, namun bersih dan rapi, dengan jendela yang menghadap ke kebun belakang yang rimbun. Kirana masuk dengan langkah gontai, meninggalkan Budi dan Ratih berdua di ruang tamu. Keheningan kembali melingkupi mereka, kali ini lebih berat dan penuh makna. Budi memandang Ratih, matanya penuh penyesalan. "Ratih, aku minta maaf," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku tahu aku salah." Ratih tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke meja, membereskan cangkir-cangkir teh yang belum sempat disentuh.
Gerakannya lambat, namun pasti, seolah setiap gerakannya memiliki tujuan yang dalam. Apa yang harus aku lakukan, Ratih? Budi bertanya lagi, desperation mulai terdengar dalam suaranya. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku bisa mengusir dia sekarang juga. Ratih akhirnya berbalik, menatap suaminya. Tidak ada amarah di matanya, hanya kesedihan yang mendalam, tersembunyi di balik ketenangan. Apapun yang ingin kau lakukan, Mas, kata Ratih. Tapi, pikirkan baik-baik. Apakah ini yang Mas inginkan? Pertanyaan Ratih bagai gema di kepala Budi. Apakah ini yang ia inginkan? Ia tidak yakin. Ia terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri, dan Ratih, dengan ketenangannya, justru seolah memberinya kesempatan untuk merenungkan semuanya. Ratih kemudian berbalik, pergi ke dapur, meninggalkan Budi sendirian di ruang tamu, terperangkap dalam bisikan hatinya sendiri, dan bisikan-bisikan dari desa yang semakin santer terdengar di telinganya. Kehadiran Kirana di rumah Ratih dan Budi menjadi topik hangat di seluruh desa Anggrek. Setiap sudut desa, mulai dari pos ronda hingga pasar tradisional, dipenuhi dengan desas-desus. Para ibu-ibu berbisik di balik tangan saat menjemur pakaian, para bapak-bapak menggelengkan kepala prihatin di warung kopi, dan anak-anak pun merasakan ketegangan yang merambat di udara, meskipun mereka tak memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Semua mata tertuju pada rumah Budi, menanti ledakan, menanti drama yang tak terhindarkan. Namun, drama yang mereka harapkan tidak pernah datang. Yang ada justru keheningan yang semakin dalam, dan sikap Ratih yang semakin membingungkan. Setelah mempersilakan Kirana masuk, Ratih menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia memasak, membersihkan rumah, dan menenun di pendopo belakang. Tidak ada tangisan histeris, tidak ada piring pecah, bahkan tidak ada pertengkaran yang meninggi. Hal ini justru membuat desa semakin gelisah. Di dalam rumah, Kirana merasa seperti berada dalam sangkar emas. Ratih memperlakukannya dengan sopan, bahkan sesekali menanyakan apakah ia membutuhkan sesuatu. Perlakuan Ratih yang tenang dan penuh hormat justru menjadi beban berat bagi Kirana. Ia merasa bersalah, malu, dan bingung secara bersamaan. Ia telah membayangkan Rarah akan memarahinya, melabraknya, dan mungkin mengusirnya. Tapi Ratih justru memberikan kepadanya tempat yang nyaman. Budi sendiri seperti orang kehilangan arah. Ia merasa terjebak di antara dua wanita. Rasa bersalahnya terhadap Ratih semakin besar, sementara hubungannya dengan Kirana terasa hambar dan penuh kepura-puraan di bawah pengawasan Ratih yang tenang. Ia tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya sebagai kepala dusun. Wibawanya di mata warga seolah runtuh. Ia menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan menghindari tatapan mata Ratih. Sore itu, saat senja mulai menyelimuti desa Anggrek dengan warna jingga dan ungu, Ratih menemui Kirana di kamar tamu. Kirana sedang duduk di tepi ranjang, memandangi langit-langit dengan tatapan kosong. Ia tampak gelisah, tidak seperti wanita kota yang penuh percaya diri seperti saat ia pertama kali datang. "Nona Kirana," sapa Ratih lembut, suaranya memecah keheningan. Kirana tersentak, lalu menoleh. "Ada apa, Bu Ratih?" tanyanya, sedikit terkejut. Ratih tersenyum tipis. "Saya ingin bicara sebentar, jika Nona tidak keberatan." Kirana mengangguk, mempersilakan Ratih duduk di kursi di samping ranjang. Ratih menarik napas perlahan. "Nona Kirana, saya tahu situasinya canggung bagi kita semua. Saya tahu Nona mungkin merasa tidak nyaman di sini." Kirana ingin menyangkal, tapi ia tahu Ratih benar. Ia merasa sangat tidak nyaman, bahkan tertekan oleh kebaikan Ratih. "Saya juga tahu," lanjut Ratih, tatapannya lembut namun dalam, "bahwa setiap orang membuat kesalahan.
Dan terkadang, kesalahan itu membawa kita ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Kirana menunduk, tidak sanggup membalas tatapan Ratih. Kata-kata Ratih begitu tulus, tanpa sedikit pun nada menghakimi. Suami saya, Mas Budi, mungkin sudah menceritakan banyak hal tentang saya, atau tentang desa ini, kata Ratih. Tapi ada satu hal yang mungkin ia lupa ceritakan. Bahwa saya percaya pada kebaikan hati manusia. Dan bahwa saya percaya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kirana akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Ratih dengan tatapan penuh tanya. Ia tidak tahu kemana arah pembicaraan ini. Ia merasa seperti sedang menunggu hukuman, namun yang ia dapatkan justru semacam ceramah yang menenangkan. Saya tahu Nona tidak punya tempat lain untuk pergi saat ini, kata Ratih, suaranya semakin lembut. Saya tahu Nona mungkin merasa tersesat dan sendirian. Kirana terkejut. Bagaimana Ratih bisa tahu perasaannya? Memang benar, ia tidak punya banyak tempat untuk kembali setelah masalah ini. Keluarganya di kota juga sudah lama tak peduli padanya. Kemudian, Ratih mengucapkan kalimat yang membuat Kirana terkesiap, dan jika ada tetangga yang mendengar, pasti akan membuat mereka pingsan. Saya ingin menawarkan sesuatu kepada Nona. Ratih berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Saya tahu ini mungkin terdengar gila, tapi saya ingin Nona tetap tinggal di sini. Untuk sementara. Mata Kirana membulat sempurna. Apa? Bisiknya, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tinggal? Di sini? Bersama kalian? Ia menunjuk Ratih dan seolah menunjuk Budi yang tidak ada di ruangan itu. Ratih mengangguk. Ya, tinggal di sini. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai orang luar, tapi sebagai bagian dari rumah ini. Selama Nona membutuhkan tempat ini. Kirana terpaku. Ia tidak pernah membayangkan tawaran seperti itu. Ia mengharapkan kebencian, bukan penerimaan. Saya tahu ini tidak mudah, lanjut Ratih, memahami kebingungan Kirana. Bagi Nona, bagi Mas Budi, dan tentu saja bagi saya. Tapi saya percaya, ada hikmah di balik setiap kejadian. Mungkin ini adalah cara semesta menunjukkan bahwa kita semua saling membutuhkan, bahwa kita semua adalah manusia yang sama. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Kirana. Bukan air mata sedih, melainkan air mata kelegaan bercampur rasa bersalah yang memilukan. Ia yang datang dengan niat merusak, justru disambut dengan tangan terbuka oleh wanita yang ia sakiti. Tapi kenapa? Kirana akhirnya berhasil bertanya, suaranya bergetar. Kenapa Bu Ratih melakukan ini? Aku sudah menyakiti hati Bu Ratih. Ratih tersenyum tulus. Karena saya percaya, Nona. Saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dan saya percaya, kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Kirana tidak bisa berkata-kata. Ia merasa seperti gunung es di dalam dirinya perlahan mencair. Rasa dingin yang selalu menyelimutinya seolah lenyap digantikan kehangatan yang tak terduga. Ia belum pernah bertemu orang seperti Ratih. Budi yang kebetulan lewat di depan kamar tamu, mendengar sebagian percakapan itu. Ia terpaku di ambang pintu, tidak bisa bergerak. Tawaran Ratih untuk Kirana yang ia dengar dengan telinganya sendiri, benar-benar membuatnya terpukul. Ia mengira Ratih akan mengusir Kirana, melabraknya habis-habisan. Tapi Ratih justru melakukan hal yang paling tidak ia sangka-sangka. Tindakan Ratih yang penuh kasih ini justru menghantam kesadaran Budi, membuatnya merasa semakin kecil dan hina di hadapan istrinya. Desa Anggrek benar-benar gempar. Berita tentang Ratih yang tidak hanya menerima Kirana,
tetapi bahkan mengizinkannya tinggal di rumah mereka, menyebar seperti api. Para tetangga yang tadinya menunggu drama, kini hanya bisa ternganga. Mereka tak habis pikir dengan keputusan Ratih. Ada yang menganggap Ratih terlalu lugu, ada pula yang berbisik bahwa Ratih mungkin sudah gila. Namun, tak ada satupun yang berani mempertanyakan langsung keputusan Ratih, karena di balik kelembutannya, Ratih memancarkan aura yang tak bisa diganggu-gugat. Di dalam rumah, kehidupan baru dimulai. Sebuah kehidupan yang canggung, aneh, dan penuh dengan dinamika tak terucap. Kirana, yang tadinya terbiasa dengan kemewahan kota dan kebebasan tanpa batas, kini harus beradaptasi dengan kesederhanaan desa anggrek dan rutinitas Ratih. Ia seringkali kikuk, tak tahu harus berbuat apa. Namun, Ratih selalu membimbingnya dengan sabar. Setiap pagi, Ratih akan bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan dan bekal untuk Budi yang harus ke balai dusun. Kirana akan terbangun oleh aroma masakan Ratih yang menggoda. Ia sering melihat Ratih bergerak di dapur dengan gerakan yang lincah, seperti penari. Kirana kadang mencoba membantu, namun seringkali justru membuat kekacauan. Ratih hanya tersenyum, "Tidak apa-apa, Nona. Pelan-pelan saja." Makan bersama adalah saat-saat yang paling canggung. Budi akan duduk di antara Ratih dan Kirana. Ia mencoba menghindari kontak mata dengan Ratih, dan hanya sesekali melirik Kirana. Budi mencoba menciptakan suasana normal, tetapi ketegangan selalu terasa. Ratih akan melayani mereka berdua, memastikan piring mereka penuh, seolah tidak ada masalah besar yang menggantung di antara mereka. Ratih sering menghabiskan siang harinya menenun di pendopo belakang. Suara mesin tenun yang berirama menjadi melodi pengisi hari di rumah itu. Kirana, yang awalnya hanya melihat-lihat, lama-kelamaan mulai tertarik. Ia akan duduk di samping Ratih, mengamati jari-jari lentik Ratih yang menari di antara benang-benang warna-warni. Kadang, Ratih akan menjelaskan motif-motif yang ia buat dan cerita di baliknya. Kirana mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh dunia baru ini. Budi, di sisi lain, merasa semakin tertekan. Setiap pulang kerja, ia akan melihat Ratih dan Kirana duduk bersama, kadang bicara, kadang hanya diam. Pemandangan itu, yang seharusnya membuatnya tenang, justru menusuk hatinya. Ia melihat bagaimana Kirana, wanita yang tadinya begitu ia puja, mulai berubah. Ia melihat bagaimana Kirana belajar menghormati Ratih, belajar memahami kehidupan desa. Kirana sendiri mulai mempertanyakan banyak hal. Ia datang ke desa ini dengan satu tujuan, untuk mengklaim Budi. Ia percaya Budi mencintainya. Namun, melihat Budi di samping Ratih, melihat bagaimana Budi kehilangan wibawanya, melihat bagaimana Budi tidak bisa membuat keputusan, membuat Kirana ragu. Budi yang ia kenal di kota adalah pria yang penuh percaya diri, ambisius, dan selalu tahu apa yang ia inginkan. Budi yang sekarang adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Ratih selalu menjaga jarak yang sopan dengan Kirana, namun juga selalu ada untuknya. Ia mengajarkan Kirana cara membuat kue tradisional, cara merawat tanaman di kebun, bahkan cara membersihkan rumah dengan benar. Kirana, yang tadinya hanya tahu cara menghabiskan uang, kini mulai belajar nilai dari sebuah kerja keras dan kesederhanaan. Ia mulai merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, Kirana tidak bisa tidur. Ia keluar dari kamarnya dan melihat Ratih masih duduk di pendopo belakang, menyelesaikan tenunan. Lampu minyak menerangi wajah Ratih yang tenang. Kirana mendekat, duduk di sampingnya. "Bu Ratih tidak tidur?" tanyanya pelan. Ratih tersenyum. "Sebentar lagi, Nona." "Tanggung." Saya tidak mengerti," kata Kirana, suaranya bergetar. "Mengapa Bu Ratih begitu baik padaku?"
Aku ini wanita yang sudah menghancurkan rumah tangga Bu Ratih. Ratih menghentikan tenunannya, menatap Kirana. Nona, pernahkah Nona berpikir bahwa ada banyak jalan menuju kebahagiaan? Dan tidak semua jalan itu harus dengan mengambil kebahagiaan orang lain. Kata-kata Ratih menampar Kirana. Ia selama ini selalu berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa ia raih jika ia mendapatkan apa yang ia inginkan, tak peduli siapa yang harus ia korbankan. Saya tidak tahu, bisik Kirana, air mata mulai menggenang. Saya selalu berpikir Mas Budi adalah satu-satunya jalanku. Mas Budi punya pilihannya sendiri, kata Ratih, suaranya tetap tenang. Dan saya juga punya pilihan saya sendiri. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk memilih kita. Kita hanya bisa menunjukkan siapa diri kita dan apa yang bisa kita berikan. Percakapan singkat itu membuat Kirana semakin berpikir. Ia mulai melihat Budi dari sudut pandang yang berbeda, bukan lagi sebagai objek keinginannya, melainkan sebagai pria yang terjebak di antara dua dunia. Ia juga mulai melihat dirinya sendiri dan menyadari betapa banyak hal yang harus ia pelajari dari Ratih. Kehidupan di bawah satu atap ini, meskipun canggung, perlahan-lahan mulai mengubah Kirana. Dan Budi, yang menyaksikan perubahan itu, merasa semakin bingung dan malu dengan dirinya sendiri. Kehidupan di bawah satu atap terus berjalan, membawa perubahan halus namun signifikan bagi Kirana. Ia yang dulunya penuh dengan kesombongan dan keinginan, kini mulai menunjukkan sisi rentannya. Di sisi lain, Budi semakin terpuruk dalam rasa bersalah, sementara ketenangan Ratih tetap menjadi misteri yang menarik perhatian semua orang di desa. Malam-malam yang dingin di desa Anggrek seringkali menjadi saksi bisu bagi pikiran-pikiran yang berkecamuk di benak mereka. Suatu sore, saat Ratih dan Kirana sedang duduk di pendopo, memilah benang-benang untuk menenun, Kirana memberanikan diri bertanya, "Bu Ratih, saya sering melihat Bu Ratih begitu tenang, seolah tidak ada masalah yang bisa menggoyahkan. Apa rahasianya?" Ratih tersenyum, senyum yang sama yang ia berikan pada Kirana saat pertama kali datang. "Rahasia? Tidak ada rahasia, Nona. Hanya pengalaman." Ratih kemudian bercerita dengan suara yang lembut tentang masa lalunya. "Dulu, saya juga tidak setenang ini. Saya pernah hidup dalam bayangan ketakutan dan kekecewaan. Orang tua saya meninggal saat saya masih kecil, dan saya harus hidup menumpang pada bibi yang tidak menyukai saya. Setiap hari adalah perjuangan, Nona. Saya belajar untuk tidak menaruh harapan terlalu tinggi, agar tidak terlalu sakit saat kecewa." Kirana mendengarkan dengan saksama. Ia tidak pernah menyangka Ratih memiliki masa lalu sekelam itu. Ia selalu melihat Ratih sebagai wanita yang sempurna, yang hidup dalam kebahagiaan yang lengkap. Lalu, bagaimana Bu Ratih bisa melewati semua itu? Tanya Kirana, suaranya penuh empati. "Dengan menerima," jawab Ratih. "Menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dan dari penerimaan itulah kekuatan lahir. Kekuatan untuk melepaskan apa yang tidak bisa digenggam, dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan." Ratih melanjutkan ceritanya tentang bagaimana ia menemukan ketenangan dalam menenun. "Setiap benang yang saya anyam, setiap motif yang saya bentuk adalah pelajaran. Pelajaran tentang kesabaran, tentang ketekunan, dan tentang bagaimana dari benang-benang yang terpisah bisa menjadi sebuah kain yang utuh dan indah. Sama seperti hidup, Nona. Dari potongan-potongan yang menyakitkan, bisa menjadi sebuah cerita yang bermakna." Kirana terdiam, meresapi setiap kata Ratih. Ia merasa kecil di hadapan Ratih. Ia yang selalu mengejar kesenangan sesaat,
kini menyadari bahwa ada kedalaman hidup yang jauh lebih bermakna. Ratih tidak marah pada takdirnya, ia justru merangkulnya dan menjadikannya kekuatan. "Bagaimana dengan Nona Kirana?" tanya Ratih, menatapnya dengan tatapan lembut. "Apakah Nona pernah merasa sendirian, merasa tidak tahu arah?" Pertanyaan itu menusuk Kirana tepat di ulu hati. Ia yang selalu terlihat tegar, yang selalu tampil memukau, ternyata menyimpan luka yang dalam. Kirana ragu-ragu, lalu mulai bercerita. Saya juga tidak punya keluarga yang utuh, Bu Ratih. Sejak kecil, orang tua saya sibuk dengan pekerjaan mereka. Saya merasa seperti terabaikan. Mereka hanya memberikan uang, tapi tidak pernah memberikan kasih sayang." Air mata Kirana mulai menetes. Ia jarang sekali mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya kepada siapapun. "Saya selalu mencari pengakuan, mencari perhatian. Saya pikir, jika saya memiliki pria yang sukses, jika saya memiliki kehidupan yang glamor, saya akan bahagia." "Dan Mas Budi?" Ratih bertanya, tanpa menghakimi. Kirana mengangguk. "Ya, saya pikir Mas Budi adalah tiket saya keluar dari kesepian itu. Dia terlihat kuat, dia sukses. Saya pikir dia bisa memberikan saya segalanya." Ratih hanya mengangguk pelan, seolah memahami. Ia tidak mengatakan apapun yang menghakimi, tidak ada nada sudah kuduga dalam suaranya. Ia hanya mendengarkan, memberikan Kirana ruang untuk mengeluarkan semua beban yang selama ini ia pikul sendiri. "Saya kira jika saya merebut Mas Budi dari Bu Ratih, saya akan merasa menang," kata Kirana, suaranya semakin pelan, dipenuhi penyesalan. "Tapi sekarang di sini melihat Bu Ratih, saya merasa kosong. Saya menyadari betapa bodohnya saya." "Setiap orang punya kisahnya sendiri, Nona," kata Ratih, mengusap bahu Kirana lembut. "Dan setiap orang bisa berubah. Yang penting, kita mau belajar dari kesalahan kita, dan mau membuka diri untuk hal-hal baru." Percakapan itu menjadi titik balik bagi Kirana. Ia mulai melihat Ratih bukan hanya sebagai istri Budi, tetapi sebagai seorang mentor, seorang teman yang bijaksana. Ia mulai merasakan ikatan emosional yang aneh dengan Ratih. Ikatan yang terbentuk bukan dari cinta, melainkan dari rasa saling memahami dan empati. Sementara itu, Budi, yang seringkali mengamati mereka dari kejauhan, merasa semakin kecil. Ia adalah pria yang seharusnya menjadi pemimpin, namun ia merasa terjebak dalam masalah yang ia ciptakan sendiri, tanpa tahu bagaimana cara keluar. Ia melihat bagaimana Ratih, wanita yang ia sakiti, justru menjadi pahlawan bagi Kirana dan bagi dirinya sendiri. Sejak percakapan mendalam itu, Kirana mulai melihat Budi dengan kacamata yang berbeda. Romantisme dan obsesi yang dulu menyelimuti pandangannya kini perlahan terkikis, digantikan oleh pandangan yang lebih objektif dan bahkan sedikit kritis. Ia mulai menyadari bahwa Budi, pria yang selama ini ia kejar, tidak sekuat dan sesempurna yang ia bayangkan. Keberadaan Ratih yang tenang dan berwibawa di sampingnya semakin memperjelas kekurangan Budi. Kirana mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil Budi yang dulu ia anggap menawan, kini justru terasa menjengkelkan. Cara Budi yang sering menghindari konfrontasi, keputusannya yang seringkali ragu-ragu, dan ketidakmampuannya untuk mengambil sikap tegas di hadapan Ratih, semuanya mulai terlihat jelas di mata Kirana. Budi, sang kepala dusun yang gagah, tampak begitu kecil dan tak berdaya di rumahnya sendiri. Suatu pagi, Ratih meminta Budi untuk memperbaiki atap rumah yang sedikit bocor. Budi berjanji akan melakukannya, namun sampai sore, ia masih sibuk dengan urusan di balai dusun dan mengabaikan perbaikan itu. Ratih tidak mengeluh. Kirana yang menyaksikan hal itu merasa jengkel.
Ia melihat Ratih dengan tenang mengambil tangga dan mulai memperbaiki sendiri bagian atap yang bocor. "Bu Ratih, biar aku bantu," seru Kirana, dan ia pun ikut membantu Ratih, meninggalkan Budi yang sibuk dengan pikirannya sendiri. Kejadian seperti ini sering terulang. Ratih selalu melakukan pekerjaan rumah dengan cekatan dan tanpa keluhan, sementara Budi seringkali menunda atau bahkan melupakannya. Kirana mulai melihat bahwa Ratih adalah tulang punggung sebenarnya dari rumah tangga ini, bukan hanya dari segi moral, tetapi juga dari segi praktis. Ia mulai menghargai kegigihan Ratih yang tak kenal lelah. Budi sendiri semakin tenggelam dalam kebingungannya. Ia merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Kirana. Kirana, yang dulu selalu memujanya, kini terlihat lebih menghormati Ratih. Ia sering melihat Kirana duduk bersama Ratih, berbicara tentang hal-hal yang mendalam, hal-hal yang tidak pernah ia bicarakan dengan Kirana. Budi merasa ditinggalkan, merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Rasa cemburu mulai tumbuh di hati Budi, cemburu bukan karena Kirana berdekatan dengan pria lain, melainkan karena Kirana berdekatan dengan Ratih. Ia cemburu pada ikatan yang terbentuk di antara kedua wanita itu, ikatan yang seharusnya menjadi miliknya dengan istrinya. Ia cemburu pada ketenangan Ratih yang seolah menarik Kirana masuk ke dalam dunianya. Budi mencoba mendekati Kirana, mencoba mengembalikan romansa yang dulu ada di antara mereka. Namun, Kirana selalu menghindar atau menjawab dengan dingin. "Aku rasa kita harus berpikir jernih, Mas," kata Kirana suatu malam saat Budi mencoba menggenggam tangannya. "Kita tidak bisa terus-terusan seperti ini. Kita sudah menyakiti Bu Ratih." Kata-kata Kirana mengejutkan Budi. "Apa maksudmu?" tanyanya. "Kau sudah berubah, Kirana. Kau tidak seperti Kirana yang kukenal." Kirana menghela napas. "Mungkin memang benar. Aku tidak tahu lagi siapa aku ini, Mas. Dan aku tidak tahu lagi, apakah aku masih ingin bersamamu dengan cara seperti ini." Benih keraguan yang ditanam oleh Ratih kini tumbuh subur di hati Kirana. Ia mulai meragukan perasaannya terhadap Budi, meragukan keputusannya untuk meninggalkan segalanya demi pria ini. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Ia sadar, kebahagiaan yang ia cari tidak bisa ia temukan dalam pelukan pria lain, apalagi pria yang sudah memiliki istri. Di sisi lain, Budi juga merasakan keraguan yang serupa. Ia melihat Ratih dengan mata yang berbeda. Ia melihat ketenangan Ratih, kesabarannya, dan ketulusannya. Ia teringat akan janji-janji yang pernah ia ucapkan di hadapan penghulu, di hadapan orang tua Ratih. Ia teringat akan tahun-tahun kebersamaan mereka, suka dan duka yang mereka lalui bersama. Ia mulai membandingkan Kirana dan Ratih. Kirana yang dulu terlihat glamor dan menarik, kini terasa dangkal di samping Ratih yang sederhana namun penuh kedalaman. Ratih yang dulu ia anggap biasa saja, kini terlihat begitu luar biasa. Ia menyadari bahwa ia telah mengkhianati permata yang tak ternilai harganya. Ketegangan di rumah itu bukan lagi karena pertengkaran, melainkan karena keheningan yang penuh makna, karena tatapan-tatapan yang saling menghindari, dan karena benih-benih keraguan yang tumbuh di hati mereka masing-masing. Desa Anggrek masih mengamati, namun mereka pun merasakan ada sesuatu yang berubah di rumah Budi. Mereka tidak lagi mengharapkan drama, melainkan akhir dari kisah yang rumit ini. Udara di rumah Budi semakin pekat dengan ketegangan yang tak terucap. Ketegangan itu bukan lagi berbentuk amarah atau kebencian, melainkan semacam kebekuan emosi yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Ratih tetap tenang, gerak-geriknya anggun seperti biasa, namun setiap tatapannya pada Budi terasa seperti sebuah pertanyaan tanpa kata. Kirana semakin pendiam, seringkali hanya mengamati Ratih dari kejauhan, belajar dari setiap tindakannya.
Budi merasa seperti hidup di neraka. Ia dikelilingi oleh keheningan yang menghakiminya. Ia merindukan teriakan Ratih, bahkan tamparan sekalipun, agar ia bisa merasakan hukuman yang nyata. Namun, Ratih hanya menghukumnya dengan kebaikan, dengan kesabaran, yang membuat rasa bersalahnya semakin membengkak. Setiap senyum tipis Ratih, setiap sentuhan lembutnya saat menyajikan makanan, terasa seperti tusukan belati. Suatu pagi, saat sarapan, Budi mencoba memecah keheningan. "Ratih," katanya, suaranya sedikit bergetar. Aku ingin bicara denganmu nanti." Ratih hanya mengangguk pelan, tanpa menatap Budi. Ia tetap fokus menyiapkan teh. Kirana hanya memandang Budi dengan tatapan kosong, seolah tidak tertarik dengan apapun yang akan dikatakan Budi. Pemandangan itu membuat Budi semakin frustrasi. Ia merasa tidak berdaya. Wanita yang dulu ia anggap remeh, kini memiliki kekuatan untuk membuatnya merasa serendah ini. Wanita yang dulu ia puja, kini hanya menatapnya dengan pandangan dingin. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas segalanya. Ratih juga mulai sering berinteraksi dengan para tetangga, seperti biasa. Ia membantu Mak Ijah menenun, berbagi resep masakan dengan Bu RT, dan mendengarkan keluh kesah para ibu desa. Namun, ada perbedaan. Dulu, ia adalah istri kepala dusun yang dicintai. Sekarang, ia adalah wanita yang dihormati karena ketenangannya, karena kemampuannya menghadapi badai dengan anggun. Para tetangga yang tadinya berbisik-bisik, kini mulai memandangnya dengan rasa kagum. Kirana, yang sesekali keluar rumah, juga merasakan perubahan sikap masyarakat desa terhadapnya. Tidak ada lagi bisikan jijik, melainkan tatapan penasaran, bercampur sedikit rasa hormat karena ia memilih untuk bertahan dan belajar dari Ratih. Beberapa ibu-ibu bahkan mulai mengajaknya bicara, menanyakan tentang kehidupan di kota, atau sekadar berbagi cerita tentang anak-anak mereka. Kirana, yang dulu hanya bergaul dengan kalangan atas, kini merasakan kehangatan komunitas yang tulus. Namun, di dalam diri Kirana, ada peperangan batin yang hebat. Ia tahu ia harus pergi. Ia tahu keberadaannya di sana hanya menyakiti Ratih dan Budi. Tapi ia juga merasa ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang membuatnya ingin terus berada di dekat Ratih, belajar darinya. Ia merasa menemukan jati dirinya yang baru di desa ini. Budi mencoba mendekati Kirana, memintanya untuk kembali ke kota, kembali pada kehidupan lama mereka. "Kita bisa pergi dari sini, Kirana," bisik Budi suatu malam, saat Kirana sedang duduk di teras. "Kita bisa memulai lagi di tempat lain." Kirana menatapnya, matanya kosong. "Apakah itu akan menyelesaikan masalah, Mas Budi?" tanyanya. "Apakah kita bisa lari dari diri kita sendiri?" Kata-kata Kirana menusuk Budi. Ia tahu Kirana benar. Lari tidak akan menyelesaikan apapun. Konfrontasi yang terjadi di rumah itu bukanlah pertengkaran sengit, melainkan pertarungan batin yang dialami masing-masing individu. Budi berjuang melawan rasa bersalah dan kebingungannya. Kirana berjuang melawan masa lalunya dan menemukan jati dirinya. Dan Ratih, dengan ketenangannya yang tak tergoyahkan, adalah pusat dari semua itu. Ia adalah cermin yang memantulkan kebenaran pada mereka berdua. Pada suatu malam, saat Ratih, Budi, dan Kirana sedang makan malam, suasana menjadi sangat tegang. Ratih menyajikan lauk kesukaan Budi, ayam bakar dengan sambal terasi. Budi mencoba makan, namun nafsu makannya hilang. Kirana hanya mengaduk-aduk nasinya. Ratih menatap Budi, lalu beralih ke Kirana. "Mas Budi," katanya, suaranya lembut namun tegas. "Saya rasa sudah saatnya kita bicara, bukan hanya sekadar bertanya." Ia kemudian menatap Kirana. "Dan Nona Kirana,
Saya rasa Nona juga perlu mengungkapkan apa yang Nona rasakan. Budi terkesiap, Kirana juga terkejut. Ratih akhirnya memecah keheningan dengan sebuah ajakan untuk berbicara, bukan lagi dengan bisikan, melainkan dengan konfrontasi yang tak terucap, sebuah undangan untuk menghadapi kebenaran. Mereka tahu saatnya telah tiba. Malam itu, setelah makan malam yang tegang, Ratih mempersilakan Budi dan Kirana untuk duduk di ruang tamu. Lampu minyak temaram menciptakan bayangan panjang di dinding, menambah suasana hening dan mencekam. Ratih duduk di sofa single, berhadapan dengan Budi dan Kirana yang duduk berdampingan di sofa panjang, terpaku dalam kebisuan. "Saya tahu kalian berdua merasa tidak nyaman," mulai Ratih, suaranya tenang, namun penuh otoritas. "Tapi kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayangan ini. Sudah saatnya kita menghadapi kebenaran, seberapapun pahitnya." Budi menunduk, tak berani menatap mata Ratih. Kirana menggenggam tangannya sendiri, mencoba menenangkan debaran jantungnya. "Mas Budi," Ratih memanggil suaminya. "Saya tahu ada banyak hal yang ingin Mas katakan. Sekarang adalah waktunya." Budi mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. "Ratih, aku minta maaf," katanya, suaranya pecah. "Aku menyesal. Aku sangat menyesal." Budi kemudian menceritakan semuanya, dari awal pertemuan dengan Kirana di kota saat perjalanan dinasnya, godaan yang tak bisa ia tahan, hingga hubungan terlarang yang mereka jalani. Ia menceritakan bagaimana ia awalnya merasa Kirana bisa memberinya kegembiraan yang berbeda, sesuatu yang menurutnya tidak ia dapatkan dari Ratih. Ia mengakui kebodohannya, kelemahannya, dan betapa ia telah dibutakan oleh nafsu sesaat. Ratih mendengarkan dengan tenang, tanpa memotong. Air mata memang menetes di pipinya, namun ia tidak menangis terseduh-seduh. Ia hanya membiarkan air mata itu mengalir, membersihkan luka di hatinya. Kirana di samping Budi juga ikut menangis, mendengarkan pengakuan Budi yang menyakitkan. Ia merasa menjadi bagian dari kesalahan besar ini. Setelah Budi selesai bicara, Ratih menatap Kirana. "Sekarang giliran Nona Kirana," katanya. "Saya ingin tahu mengapa Nona memilih jalan ini." Kirana menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia kemudian menceritakan masa lalunya yang hampa kasih sayang, bagaimana ia selalu mencari perhatian dan pengakuan, dan bagaimana Budi, dengan posisinya dan perhatiannya, terlihat seperti jalan keluar dari kesepiannya. "Saya pikir saya mencintai Mas Budi," kata Kirana, suaranya bergetar. "Saya pikir dengan mendapatkan Mas Budi, saya akan bahagia dan merasa lengkap. Tapi setelah di sini, setelah melihat Bu Ratih, saya menyadari bahwa saya tidak mencintai Mas Budi. Saya hanya mencintai ide tentang Mas Budi, ide tentang kebahagiaan yang saya pikir bisa ia berikan." Kirana menatap Ratih, matanya penuh penyesalan dan rasa hormat yang mendalam. "Bu Ratih, saya benar-benar minta maaf. Saya datang ke sini untuk menghancurkan rumah tangga Bu Ratih. Tapi Bu Ratih justru membuka mata saya. Bu Ratih mengajari saya tentang kesabaran, tentang ketulusan, tentang arti kebahagiaan yang sebenarnya." Pengakuan Kirana yang jujur itu membuat Budi terkesiap. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya mengkhianati Ratih, tetapi juga telah mempermainkan perasaan Kirana, meskipun Kirana juga memiliki niat yang sama. Ia merasa semakin hina di hadapan kedua wanita itu. "Jadi," kata Ratih, akhirnya memecah keheningan setelah kedua pengakuan itu. Suaranya sedikit serak, namun tetap tenang. "Kita semua sudah tahu kebenarannya. Sekarang, apa yang akan kita lakukan?" Pertanyaan Ratih menggantung di udara, sebuah beban berat yang harus dipikul oleh Budi dan Kirana. Budi mengangkat kepalanya, menatap Ratih. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan, Ratih,"
katanya, suaranya penuh keputusasaan. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan meninggalkan Kirana. Kirana menggelengkan kepalanya. Tidak, Mas Budi, katanya. Ini bukan tentang meninggalkan aku. Ini tentang apa yang Mas Budi inginkan. Dan tentang apa yang terbaik untuk Bu Ratih. Aku akan pergi. Aku sudah cukup banyak merepotkan. Ratih mengangkat tangannya, menghentikan Kirana. Tidak secepat itu, Nona, katanya. Kita semua sudah terluka. Kita tidak bisa menyelesaikan ini dengan terburu-buru. Kita butuh waktu untuk berpikir, untuk merenung. Kebenaran yang menyakitkan telah terungkap. Luka-luka menganga, namun di tengah-tengah rasa sakit itu, ada secercah harapan. Harapan akan kejujuran, harapan akan pemulihan. Malam itu, di rumah sederhana di Desa Anggrek, 3 jiwa yang terluka akhirnya mulai menghadapi kenyataan. Di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, disaksikan oleh keheningan malam yang pekat. Setelah malam pengakuan yang menyakitkan, suasana di rumah Ratih dan Budi menjadi lebih tenang, meski masih diselimuti aura kesedihan. Beban yang selama ini menggantung di udara seolah sedikit terangkat. Ratih tetap dengan ketenangannya, Kirana semakin introspektif dan Budi, untuk pertama kalinya, merasa benar-benar jujur pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Ratih melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, namun ada perbedaan. Ia tidak lagi melihat Budi dengan tatapan yang penuh pertanyaan, melainkan dengan tatapan yang dalam, seolah ia sedang menunggu Budi untuk membuat keputusannya sendiri. Kirana juga tidak lagi canggung. Ia membantu Ratih di dapur, di kebun, dan bahkan mencoba belajar menenun dengan lebih serius. Budi menghabiskan hari itu dalam perenungan yang mendalam. Ia pergi ke balai dusun, namun pikirannya terus melayang. Ia teringat akan ucapan Ratih dan pengakuan Kirana. Ia menyadari betapa ia telah merusak kepercayaan istrinya, dan betapa ia telah menyakiti wanita lain demi obsesi yang semu. Ia merasa kosong, hampa, dan sangat menyesal. Di sisi lain, Kirana juga bergumul dengan keputusannya. Ia bisa saja pergi, kembali ke kota dan melupakan segalanya. Namun, ia tidak bisa. Ada sesuatu yang menahannya di Desa Anggrek, di dekat Ratih. Ia merasa menemukan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang materi atau status, melainkan tentang kedamaian batin dan kebaikan hati. Sore harinya, Budi kembali ke rumah. Ia melihat Ratih dan Kirana sedang duduk di pendopo, menganyam daun pandan untuk tikar. Pemandangan itu, yang dulu membuatnya cemburu, kini justru terasa menenangkan. Ia melihat 2 wanita yang, karena kesalahannya, kini terhubung dalam sebuah ikatan yang aneh namun kuat. Budi menghampiri mereka, lalu duduk bersila di depan Ratih. "Ratih," katanya, suaranya mantap, "aku sudah memikirkannya baik-baik." Ratih menghentikan anyamannya, menatap suaminya. Kirana juga berhenti, menatap Budi dengan tatapan penasaran. "Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar," lanjut Budi, matanya menatap Ratih lurus. "Aku telah mengkhianatimu, Ratih. Aku telah melukai hatimu. Dan aku tahu, mungkin aku tidak pantas untuk dimaafkan." Budi mengambil napas dalam. "Aku tidak akan lari dari tanggung jawabku. Aku tidak akan memintamu untuk melupakan semua ini. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali menjadi suami yang pantas untukmu, Ratih." Ratih tetap diam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Budi. Ia mencari kejujuran dalam matanya, dan ia menemukannya. Penyesalan Budi tulus, dan keputusannya tegas. Budi kemudian menoleh ke arah Kirana. "Kirana," katanya,
Aku juga minta maaf padamu. Aku telah membawamu ke dalam masalah ini. Aku telah memberikanmu harapan palsu. Aku tahu ini sulit, tapi aku harus memilih. Aku harus memilih Ratih. Mendengar itu, Kirana mengangguk pelan. Tidak ada kesedihan atau kemarahan di wajahnya, hanya penerimaan. Aku mengerti, Mas Budi, katanya. Aku memang harus pergi. Aku tahu ini sudah seharusnya. Ia menoleh pada Ratih. Terima kasih, Bu Ratih. Terima kasih sudah membuka mata saya. Terima kasih sudah menunjukkan arti kebaikan hati yang sesungguhnya. Ratih mengangguk pada Kirana. Nona Kirana, saya percaya Nona akan menemukan jalan Nona sendiri. Jalan yang lebih baik, jalan yang lebih damai. Ia kemudian kembali menatap Budi. Mas Budi, keputusan ini ada di tanganmu. Apakah Mas Budi benar-benar yakin? Yakin Ratih, jawab Budi mantap. Aku yakin. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tahu kaulah yang terbaik untukku. Kaulah rumahku. Malam itu, keputusan sulit telah dibuat. Budi memilih untuk kembali kepada Ratih, berusaha memperbaiki rumah tangganya. Kirana memilih untuk pergi, memulai hidup baru dengan pelajaran berharga yang ia dapatkan dari Ratih. Desa Anggrek yang selama ini hanya bisa menebak-nebak, kini mulai merasakan aura perubahan di rumah Budi. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu, namun mereka merasakan bahwa ada sebuah resolusi yang sedang mendekat. Keesokan paginya, suasana di rumah Ratih terasa berbeda. Ada udara yang lebih ringan, seolah beban berat yang selama ini menekan telah terangkat. Kirana telah memutuskan untuk pergi. Dengan membawa tas seadanya, ia menghampiri Ratih dan Budi yang sudah menunggunya di teras. Wajahnya tampak lebih cerah, tidak ada lagi jejak kegelisahan yang dulu selalu menghantuinya. Saya pamit Bu Ratih, kata Kirana, suaranya tulus. Ia memeluk Ratih erat, sebuah pelukan yang penuh rasa terima kasih dan penyesalan. Ratih membalas pelukan itu, mengusap punggung Kirana lembut. Hati-hati di jalan, Nona. Semoga Nona menemukan kebahagiaan yang Nona cari. Kirana kemudian menoleh kepada Budi. Mas Budi, saya juga pamit. Semoga Mas Budi dan Bu Ratih bahagia selalu. Budi mengangguk, matanya menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam. Hati-hati, Kirana. Semoga kau juga menemukan apa yang kau cari. Budi merasa lega, namun juga diliputi rasa bersalah. Ia tahu Kirana pergi karena dirinya, karena kesalahannya. Kirana melangkah pergi, melambaikan tangan terakhir kalinya sebelum menghilang di balik tikungan jalan. Desa Anggrek yang tadinya ramai dengan bisik-bisik, kini kembali sunyi. Para tetangga yang mengintip dari balik tirai hanya bisa menduga-duga. Mereka melihat Kirana pergi, namun mereka tidak tahu bagaimana cerita ini berakhir. Setelah Kirana pergi, Budi berbalik menatap Ratih. Ada keheningan panjang di antara mereka. Budi merasa gugup. Apakah Ratih akan memaafkannya? Apakah rumah tangga mereka bisa kembali seperti semula? Ratih menghela napas, lalu menatap Budi. Mas Budi, katanya, suaranya lembut namun penuh makna. Jalan kita masih panjang. Kepercayaan yang hilang tidak akan kembali sekejap mata. Tapi, saya siap untuk mencobanya, jika Mas Budi juga bersungguh-sungguh. Mendengar itu, Budi merasa hatinya menghangat. Ia tahu Ratih tidak akan mudah memaafkan, namun Ratih memberinya kesempatan. Sebuah kesempatan yang sangat berharga. Aku akan bersungguh-sungguh, Ratih, kata Budi, matanya berkaca-kaca. Aku janji. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas untukmu.
Hari-hari berikutnya, Budi memang berusaha keras. Ia tidak lagi menghindar. Ia lebih sering membantu Ratih di rumah. Ia juga lebih fokus pada pekerjaannya sebagai kepala dusun. Ia mencoba menjadi suami yang lebih baik, sosok yang lebih bertanggung jawab. Perlahan tapi pasti, ia mulai mendapatkan kembali kepercayaan dari Ratih dan juga dari masyarakat desa. Ratih, dengan kesabarannya yang tak terbatas, membimbing Budi. Ia tidak pernah mengungkit masa lalu, tidak pernah memaki atau menghukum Budi. Ia hanya menunjukkan dengan tindakannya bagaimana sebuah keluarga harus berjalan. Ia mengajari Budi tentang arti pengorbanan, tentang arti kesetiaan yang tulus. Hubungan mereka memang tidak bisa kembali seperti sedia kala dalam semalam. Ada luka yang masih perlu disembuhkan, ada kepercayaan yang perlu dibangun kembali. Namun, ada benih-benih cinta yang tulus, yang kembali tumbuh dari abu pengkhianatan. Ratih tidak membalas dengan dendam, ia membalas dengan kebaikan, dan kebaikan itulah yang akhirnya memulihkan segalanya. Desa Anggrek menyaksikan perubahan itu. Mereka melihat Budi yang lebih bertanggung jawab, Ratih yang tetap anggun dan dihormati, dan rumah mereka yang kembali memancarkan kehangatan. Mereka tidak lagi membicarakan skandal, melainkan membicarakan tentang ketabahan Ratih, tentang kebijaksanaannya, dan tentang kekuatan cinta yang mampu mengatasi badai terberat sekalipun. Bertahun-tahun berlalu, Budi dan Ratih tetap bersama. Mereka menjalani hidup dengan lebih bijaksana, lebih saling menghargai. Luka-luka masa lalu menjadi pengingat, bukan penghalang. Dan kisah Ratih, wanita yang tidak menuntut balasan, yang memilih membalas pengkhianatan dengan kebaikan, menjadi legenda di Desa Anggrek. Sebuah kisah tentang kekuatan hati seorang istri sah yang mampu membuat semua orang diam membeku, bukan karena kemarahan, melainkan karena keagungan jiwanya.